Halo semuanya, kembali lagi di channel Aditya Budi Utomo. Dan agak beda nih dibanding video-video sebelumnya, karena sekarang gue lagi di China, di Shanghai Auto Show 2023. Dan gue akan mengajak kalian lihat mobil yang kira-kira kalian nggak bakal lihat sebelumnya. Mungkin kalau di internet pun di browsing susah. Terus juga mungkin secara global itu mobilnya nggak ada dan cuman ada di Cina. Nah, mobilnya itu memang menurut gue agak aneh, dan juga beberapa ada yang kayak replika, bukan replika, apa ya bilang ya, jiplakan. Nah, langsung aja nih. Nih, gue ada di Shanghai Auto Show. Ini venue-nya gede banget, gue lupa namanya apa. Tapi ini venue-nya kurang lebih 4 kali lipatnya Gias. Gias maksud gue, ASBSD maksud gue. Nah, kita akan coba dari hall yang sana dulu tuh. Kita lihat ada mobil aneh apa aja di sana. Let's go. Nah, emang Shanghai Auto Show ini memang luar biasa ya, karena memang bisa dilihat nih, crowd-nya rame banget. Ini baru hari pertama opening, itu crowd-nya luar biasa rame. Gue nggak tahu deh, apakah emang selalu kayak gini Shanghai Auto Show, atau ini lagi emang banyak mobil launching jadi rame gitu. Tapi kayaknya sih ini selalu rame Shanghai Auto Show ya, karena jadi salah satu pameran mobil terbesar dan crowd-nya paling banyak sih menurut gue ini. Ini kayak Gias Weekend, tapi dengan area yang lebih besar gitu, 4 kali lipat. keren. Nah, langsung aja nih, kita bakal lihat mobil yang menurut gue bukan aneh sih, tapi gue belum pernah lihat sebelumnya, dan bahkan namanya juga nggak tahu apa. Yuk. Nah, yang pertama adalah ini nih. Mereknya aja gue nggak tahu ini apa. Tuh, kayaknya dia Dongfeng kolaborasi sama siapa gitu. Nih, masih lihat tuh. Nah, mobilnya itu mobil-mobil SUV, kayaknya 4x4 ya, gennya 4x4 SUV off-road gitu. Dan ini kalau dilihat, tada, dia modelnya tuh modelnya FJ Cruiser, mirip. Nah, ini replika FJ Cruiser. 917 namanya. Ya kan? Ini yang pertama yang menurut gue aneh. Ya nggak aneh sih, mungkin menurut orang sini nggak aneh, cuman ya bisa dilihat deh. Kurang lebih gitu. Yang pertama nih, mobil replika pertama, bukan replika, mobil jiplakan kali ya, bisa dilihat. Jadi belakangnya FJ Cruiser, depannya itu kayak Ford Raptor, sampingnya FJ Cruiser gitu. Nah, kita lihat lagi. Kalau depan gue nih ada bootnya, menarik nih lumayan sebenarnya, tapi nggak aneh sebenarnya, karena ini merupakan brand global, yaitu Genesis. Ada GV70, ada G80 yang buat waktu kemarin KTT, dan ini G90 model-model baru mereka. Dan memang Hyundai itu sebenarnya sudah membuat sub brand Genesis itu cukup lama, dan dia kayak lebih kayak Lexusnya gitu loh, Lexus atau Toyota. Jadi brand yang lebih premium itu diletakkan di Genesis, sedangkan yang biasa-biasanya itu ada di Hyundai. Ya, kita lihat lagi yang lain. Nah, terus ada lagi ini mereknya Avatar. Pokoknya gini nih, Avatar. Nah, Avatar. Mobilnya kemungkinannya mobil listrik. Emang gue nggak gali info sih, jadi gue kayak first look aja gitu loh, first look. Ini mobilnya gue nggak pernah lihat ya. Nah, ini nih mobil kayak gini modelnya tidak terbaca apa 11. Kemudian bagian sampingnya kayak gini nih, tuh nggak ada grill, makanya gue bisa asumsiin ini tuh mobil listrik. Nah, bagian sampingnya tuh kayak gini. Ini apaan ya? Terus handle tuh handle mobil listrik gitu, kayak Ioniq 5. Ini replika apa ya? Bukan replika lagi, bukan mobil ini sih, bukan mobil jiplakan sih, tapi ya seperti inilah modelnya. Dan banyak banget mobil Cina kayak gini, lampu ini nyambung gini. Atau bukan mobil Cina aja sih, tapi di Cina gue lihat banyak banget mobil lampunya kayak gitu papannya. Oh ya, bener, mobil listrik. Terus ada model lainnya nggak ini? Gue lihat ya. Oh, sama semua. Iya, model sama semua. Nah, kita keseberangan langsung. Ini ada lagi satu brand lagi yang gue nggak tahu merek apa.
cuma gitu dong. Terus huruf Mandarin. Mobilnya itu tipenya, modelnya kayak gini. Ada SUV, keren sih sebenarnya. Free, oh Voya, nama brandnya adalah Voya. Terus ada yang SUV, ada yang kayak gini. Ini kayak tadi sama nih, ada yang sedan juga. Terus kayak ada wing gitu, kayak kenceng deh mobil. Ada wing yang adjustable, dia bisa nutup, bisa buka, tergantung kecepatannya berapa. Terus ada yang MPV juga, kayak gini. MPV ya keren juga. Tuh. Tuh, keren-keren. Mirip Odyssey ya. Agak mirip Odyssey, agak mirip Alphard. Terus yang di sini sedan. Nah, ini sama kayak tadi nih, kayak depan itu mobil konsepnya. Nah, sebelahnya ada lagi nih. Yuk, langsung ke sebelahnya. Di sebelahnya ada ini, tank. Mereka tuh. Tank. Model kayak apa sesuai dengan namanya tank. Tank itu berarti mobil yang gagah, mobil yang buat off-road kali ya. Jadi modelnya kayak gini. Tada! Dia mirip Land Cruiser. Iya, tapi ada ban serep belakangnya. Gagah juga. Ini nama modelnya apa nih? Coba kita lihat. Nggak tahu namanya apa. Tank 500 High Forte. Kayaknya 4x4 kali ya penggeraknya. Bukan High Forte. Terus depan, ini tank 400-nya. Kayak gini modelnya. Tuh ada over fendernya gitu tuh. Ada baut over fendernya. Gagah banget kayaknya. Spion tuh mirip spion apa ya? Kayak spionnya Jeep. Terus depannya nih, ini sama nih, sama yang kayak itu ya. Depannya kayak gini. Tank 500 High 4 AT. Nggak tahu ya, kalau lihat mobil Cina tuh gua yang apa? Karena mobilnya nggak keluar kali ya, nggak keluar dari Cina gitu. Ada beberapa sih memang mobil Cina di pasaran di luar Cina, tapi jadinya tuh kayak nggak common, bukan nggak common, nggak kayak asing gitu loh mobilnya, model-modelnya. Nah, terus dia juga ini masa tubut. Oh, dia ini Way ini yang Way Good Aura Good Cat itu loh, kalau kalian tahu tuh brand Cina juga yang cukup terkenal karena udah ada di Thailand. Dan nah, ternyata satu brand itu ada Way, ada Tank ini, dan dia juga ngeluarin ciptakannya Alphard. Alphard versi Tiongkok. Nah, ini udah berapa hall ini? Udah 3. Kayak udah jalan ini hall ketiga deh kayaknya. Nah, kalau kalian nggak tahu ya, gue sebagai jurnalis otomotif itu gue nggak tahu loh ada merek ini nih, Livan. Ini gue nggak tahu ya, merek-merek domestik Tiongkok lah ini. Terus ada juga Bestun, yang sana Changan, sebagai Toyota ya, Toyota tahu lah. Tapi ya ini ada merek-merek yang sebelum itu gue nggak tahu. Kalau kayak Dongfeng itu terkenal. Kemudian ada Wuling. Nah, Wuling nih gue juga bakal kunjungin Wuling, tapi gue nggak tahu butnya di mana, gede banget soalnya ini. Nah, yang pertama adalah Bestun. Kayak gini mobilnya. Ini yang SUV-nya. Terus lucu banget. Ada yang kayak model REV gitu, tapi dia ada versi cabrio. Keren abis. Terus Bestun ini dia spesialis mobil listrik yang kecil-kecil kayak gini deh, kayaknya kayak Wuling juga. Nah, terus lucu banget. Gue nggak tahu ini custom apa asli kayak gitu ya. Terus kita ke sebelahnya ada Changan otomobil. Gue agak pernah denger kayaknya. Kayak gini model mobilnya, bla 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 S7. Karena gue nggak tahu. Tuh kan bener kan, lampu itu gini semua model-model tuh, mobil Tiongkok. Terus ini ada yang mobil
kecilnya nih kayak Rivi, kayak Wuling, pasti mobil listrik. Terus ada lagi kayak gitu. Tuh, semuanya gitu pasti. Handle-nya yang model keluar gitu, kayak Ioniq 5, Unique, IDD. Terus ada double cabin-nya juga. Kayak gitu. Itu yang tadi. Nah, terus kita ke mana ya? Mana lagi? Nah, oh ini menarik deh. Ini dari tadi jadi cukup perhatian gue nih. Menjadi perhatian gue, yaitu GAC Group, GAC Tramci, Ion, Hyper. Nah, karena dia itu model-modelnya mobil-mobil sport gitu loh. Ini nih yang pertama nih, Hyper SSR. Tuh. Ini modelnya kayak apa ya? Kayak Ferrari Pista ya. Terus ada juga ini sebelahnya. Ini kalau dari depan mirip banget Tesla Model 3 Hyper GT. Mirip banget Tesla kan. Tapi ada yang gini juga modelnya. Ini kayak udah beda sub-brand ya. Jadi kalau mobil merek Cina itu kayak banyak satu merek ada sub-brandnya lagi gitu loh. Kayak itu Cherry, terus Wuling kan ada Wuling Baojun, ada Wuling apalah itu. Hyper GT. Tapi keren sih ini. Mobil listrik pasti. Tuh, Hyper GT lagi. Pintunya pintu gunting. Terus ini masih buat yang sebelahan. Ada juga nih, masih GAC juga. Modelnya banyak juga nih. Ini yang pertama nih, GAC MQ Hybrid. Terus ada GAC GS8, modelnya kayak gini. Tuh. Terus di sini dari tadi ya, entah kenapa gue nggak tahu ini TikToker atau YouTuber, tapi kayak bahas mobil tuh banyak banget dari tadi. Tuh. Ini udah berapa tuh? Banyak banget tuh dari tadi, dari awal Shanghai Auto Show dibuka tuh. Terus ada juga nih. Wah, rumah produsennya ABT. Kayak Volkswagen kayak VW. Rumah modifikasinya. Terus ada lagi nih mirip Alphard ya. Nih. Alphard abis. Banyak banget tuh yang TikToker gini. Cewek-cewek gini. Gue nggak takut mau lewat. Emang trennya gitu kali di sini ya. Tuh, mirip Alphard. Dah cabut tuh. Banyak banget TikToker. Banyak banget TikToker di sini, cabut. Nah, terus ada juga nih Mercedes-Benz. Tapi Mercedes-Benz-nya aneh. Ini V-Class semua, bener-bener belakang sampai depan. V-Class, ada yang high roof, ada yang enggak. Terus ada yang berabus, ada yang apa ya, casing auto, dan semuanya V260. Terus ada yang ala-ala Maybach. Semuanya V-Class. Mungkin ini khusus Mercedes-Benz komersial atau fan gitu. Mungkin ya. Terus juga ini ada JAC Group. JAC. Mobilnya kayak gini. RFM ada juga yang kayak gini nih. Nah ini yang kayak Way Good Oraket itu loh. Ora Good Cat apalah itu. Kayak gitu modelnya. Terus kita ke sebelah langsung. Ada sama kayak tadi, Avatar juga. Avatar. Sama yang tadi nih. Oh beda, gue lupa lagi. Model asing banget, gue gak pernah tahu. Kayak gini deh. Lampunya gitu lagi kan. Kan pintu gitu lagi kan. Mirip-mirip gitu teknologinya. Aito. Ini gue gak tau apa. Dah. Coba kita lihat lainnya. Honda. Nah, Honda sih gak ada yang aneh sebenarnya. Oh ada yang aneh sebenarnya. Jadi Honda itu kalau di Cina memang mereka tuh berkolaborasi dengan Dongfeng. Gue nggak tahu persyaratannya gimana, tapi memang kalau setiap mobil yang hadir di Cina itu harus
ada kerjasama dengan perusahaan domestik gitu. Nah, salah satunya adalah nih, Integra hatchback. Gue pernah lihat sebelumnya, ZR-V. Ini juga hanya di Cina dan di Amerika kalau nggak salah. Terus juga ada Accord, beda Accordnya, ya kan? Accordnya beda. Terus juga CR-V gen baru ini bakal masuk ke Indonesia, tapi pastinya beda-beda dikit gitu kayak yang di sini, karena Cina itu kebanyakan Hondanya mirip dengan Honda Amerika sebenarnya ya. Terus Civic hatchback nggak masuk ke Indonesia. Nah, kita lihat deh, tuh beda kan, ini Civic hatchback karena kalau yang di Indonesia itu Civic sedan, yang hatchback hanya ada yang di Type R. Belakangnya sih keren sih, gue suka yang ini dibanding yang sedan. HR-V juga agak beda, agak lain, karena HR-V ini semua kalau nggak salah e-HEV semua ya, hybrid semua. Oh iya, namanya di sini ENS1. Terus ada juga ini nih, tuh Honda Breeze e-HEV. Kayaknya semua sini hybrid semua ya Hondanya. Oh ya, karena mereka kerjasama sama Dongfeng sini. Dongfeng itu kan kalau di Cina terkenalnya dia bikin mobil listrik memang. Dan Honda Breeze ini di other version of CR-V kayak gini model. Dia lebih elegan. Nih bisa lihat, tuh lebih elegan, beda gitu. Dan kalau nggak salah si Breeze ini cuma untuk pasar Tiongkok, nggak dikeluarin di mana-mana lagi. Kalau CR-V kan di mana-mana ada, di Thailand ada, di Amerika ada, di Eropa ada. Nah Breeze ini cuma ada di Cina setahu gua. Nah, salah satu alasan kenapa di Cina itu banyak banget mobil-mobil yang kita nggak tahu, model apa merek-merek kayak gitu benar-benar asing, karena setahu gua nih ya, Cina itu kalau untuk industri itu agak strict. Salah satu untuk mobil. Jadi mobil misalkan dari luar, dari brand-brand Toyota, yang mobil Jepang, mobil Korea gitu, mereka tuh harus, kalau nggak salah ya, gue nggak ngerti gimana, tapi mereka harus bekerja sama dengan brand yang ada di dalam negeri. Jadi misalkan kayak itu, kayak Honda, mereka berkolaborasi dengan Dongfeng. Dan apa gitu, ada satu lagi pokoknya. Terus ya itu, jadi mereka tuh harus bekerja sama dengan brand lokal untuk menciptakan mesinnya lah atau apanya, tapi bawa brandnya brand Honda tetap. Jadi, nah itu mungkin jadi alasan juga. Jadi Tesla itu juga ada sedikit cerita menarik sebenarnya di Cina. Jadi memang di Cina itu kan pastinya untuk production cost itu kan lebih murah dibandingin di Amerikanya. Makanya Tesla itu dibuat di Cina juga. Dan katanya semenjak Tesla itu dibuat di Cina, itu tiba-tiba mobil listrik di Cina itu berkembang pesat gitu. Karena itu menarik ya, mereka produksi di Cina, pakai semuanya dari Cina, teknologi dari Cina termasuk sumber daya manusianya, dan mereka harus memperbolehkan Cina untuk menyontek teknologi seperti apa, kurang lebih seperti gitulah kasarnya ya. Nah karena hal tersebut jadinya si di Cina itu mobil listriknya jadi berkembang gara-gara si Tesla udah bikin pabrik di Cina, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya gue nggak tahu lah teknik dagang seperti apa ini, tapi luar biasa. Nah jadi gitu aja vlog gue tentang Shanghai Auto Show. Ini bukan Shanghai Auto Show, maksud gue adalah mobil-mobil aneh yang sebelumnya nggak pernah gue lihat dan bahkan kalian nggak pernah lihat juga. Tapi sejujurnya ya, secara kesimpulan, bukannya gue membranding mereka itu sebagai plagiat atau apa, tapi enggak loh. Mereka tuh keren loh sebenarnya. Mereka benar-benar bangga punya brand sendiri, punya model-model sendiri. Ya meski memang perlu diakui beberapa model itu agak ngambil desain dari mana-mana gitu, tapi ya keren gitu loh. Maksudnya mereka bangga banget punya produk sendiri, kemudian teknologi yang mereka kembangkan sendiri,
semuanya tuh mereka udah canggih, jadi bisa membuat mobilnya sendiri, mobil nasional sendiri gitu. Jadi nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan memang kalau di China tuh memang apapun itu kurang terekspos ya. Jadi ketika kita datang kita baru tahu, wah ternyata banyak banget mobil-mobil yang kita nggak tahu gitu sebelumnya. Keren. Gua salut sama teknologi China, itu benar-benar mobil. Dan menariknya mereka tuh sudah 80% tuh mobil semua listrik. Jadi keren. Jadi ya udah gitu aja vlog gua kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @aditwidiutomo. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.